Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kita akan lanjutkan cerita tentang pendakian gunung yang dilakukan oleh Ahmad dan juga kelima temannya. Larangan Mbah Romlah untuk tidak mendaki Gunung Rogo Jembangan kala itu sepertinya tidak dihiraukan oleh teman-teman Ahmad yang akhirnya tetap mendaki, tapi malah ternyata mendapatkan beberapa gangguan mistis. Ngeyel sih ya. Yaudah, langsung aja kita simak kelanjutan ceritanya. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Setelah sampai di perkampungan, tiba-tiba Ahmad didekati oleh warga yang bernama Jono. Jono membulatkan matanya dan menatap Ahmad dari atas sampai bawah. "Kenapa, Mas?" tanya Ahmad dengan wajah bingung. "Kamu itu setan atau manusia?" Jono bingung karena merasa aneh. "Ya manusia lah, Mas. Tuh lihat, kaki saya masih napak kan?" Kemudian Jono memegang tangan Ahmad dan melirik ke arah kakinya. "Iya ya, tanganmu juga masih bisa tak sentuh. Alhamdulillah. Kamu Ahmad kan? Cucunya Mbah Romlah?" kata Jono terkesima, tidak sedikit pun mengalihkan pandangan ke arah wajah Ahmad. "Iya, Mas. Berkat Gusti Allah, Ahmad sekarang masih bisa di sini dengan keadaan sehat," kata Ahmad sambil tersenyum. "Tapi aneh ya, kenapa teman-temanmu pada koma?" Kemudian Jono mengantarkannya ke rumah Pak RT. Setelah sampai di sana, Ahmad diminta untuk beristirahat. Kemudian Pak RT pun menuju ke rumah Mbah Romlah untuk mengabarkan keselamatan cucunya. "Assalamualaikum," ucap Pak RT. Tidak lama kemudian Ratih membukakan pintu. "Waalaikumsalam. Iya, sebentar." Pak RT, ada apa?" tanya Ratih. Karena tidak sabar ingin bertemu dengan neneknya, Ahmad pun segera menyusul Pak RT dan saat ini sudah berdiri di belakangnya. "Ahmad? Kamu Ahmad kan?" kata Ratih membulatkan mata dan berkaca-kaca. Spontan Ratih memeluk Ahmad. "Alhamdulillah, Mat, akhirnya pulang juga kamu." "Iya, alhamdulillah. Simbah mana?" tanya Ahmad sambil tersenyum. "Ada di kamar." Kemudian Ratih melirik ke arah Pak RT. "Oh iya Pak RT, silakan masuk." Ratih pun membawa Mbah Romlah ke ruang tamu sambil menuntunnya. "Coba lihat Mbah, siapa yang datang?" ucap Ratih. Mbah Romlah hanya menatap Ahmad dengan mata berkaca-kaca. Ahmad pun langsung menghampiri Mbah Romlah dan memeluknya. "Mbah, ini Ahmad Mbah. Ahmad telah selamat." Mbah Romlah langsung menangis tak bisa berkata apa-apa. Saking terkesimanya melihat cucu yang ditunggu-tunggu kepulangannya, kini akhirnya berada di hadapannya dengan selamat. Mbah Romlah menarik nafas panjangnya sebelum berucap, "Alhamdulillah, Le. Kamu selamat. Cucu Mbah ternyata masih hidup." Tidak henti-hentinya Mbah Romlah memeluk Ahmad dengan erat sambil meneteskan air mata bahagia. Mereka kemudian duduk dan mengobrol karena Pak RT masih penasaran kenapa Ahmad bisa selamat. Sedangkan para warga sudah mencarinya kemanapun, tetap saja dia tak ditemukan. "Sekarang, tolong kamu ceritakan pada kita selama kamu di gunung itu bagaimana?" tanya Pak RT. Ahmad pun menganggukkan kepala saja. "Tapi kalau kamu masih capek, ya sudah, tidak apa-apa, lain kali saja. Soalnya saya itu hanya penasaran, kenapa setiap mencari kamu, tapi kamu tidak ketemu," kata Pak RT sambil tersenyum. "Ya sudah, Le, cerita saja sekarang. Simbah juga penasaran," sahut Mbah Romlah mengusap pundak Ahmad.
Ahmad pun menceritakan semuanya. Dari mulai Niken yang disukai oleh Raja Jin, penghuni Gunung Rogo Jembangan, hingga menghilangnya Patrice ketika dia mengantar Niken buang air kecil, hingga saat dia dan teman-temannya memasuki sebuah perkampungan gaib untuk menyelamatkan gembur yang ditawan oleh Raja Jin yang ada di sana. Termasuk tentang keberadaan sosok kuntilanak merah yang bernama Karminah. Keesokan harinya, Ratih dan Mbah Romlah sudah berada di dapurnya. Mereka sedang memasak sayur sop dan tempe bacem untuk dibawa ke rumah Mbah Sardi. Setelah selesai memasak, mereka segera pergi ke rumah Mbah Sardi. Sekitar 15 menit berjalan, mereka pun sampai. "Assalamualaikum," ucap Mbah Romlah, Ahmad dan Ratih. "Waalaikumsalam. Ada tamu. Ayo masuk," ujar Mamat. "Oh iya, Mat, di mana Mbah Sardi?" tanya Mbah Romlah. "Ada di dalam kamar, Mbah. Ayo masuk aja dulu." Mamat pun mengantarkan Mbah Romlah masuk ke dalam kamar. Terlihat Mbah Sardi yang sedang duduk di atas kasur dengan posisi bersandar. Mbah Romlah, Ahmad dan Ratih pun bersalaman dengan Mbah Sardi. Ketika Mbah Sardi melihat Ahmad, dia pun langsung memeluknya dengan erat. "Ahmad, alhamdulillah kamu selamat," kata Mbah Sardi dengan wajah yang terharu karena dia teringat masa-masa kelam berada di gunung itu. "Iya Mbah, alhamdulillah. Oh iya Mbah, maafkan Ahmad dan teman-teman ya. Gara-gara kami Mbah jadi begini," kata Ahmad sambil mengusap tangan Mbah Sardi dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa kamu minta maaf? Itu bukan kesalahanmu atau teman-temanmu. Ini memang sudah takdir. Dan ini juga kemauan Simbah sendiri untuk menolong kalian." Ahmad mengucapkan banyak terima kasih. Kalau tidak ada Mbah di sana, nggak tahu gimana nasib Ahmad dan teman-teman, kata Fahri menundukkan kepalanya. "Sudah seharusnya Simbah membantu kalian," kata Mbah Sardi menepuk pundak Ahmad dan tersenyum. Kemudian Mbah Sardi melirik ke arah Mamat yang sedang berdiri di dekat pintu. "Mat, bikinkan minum lah." Oh iya ya, sampai lupa." "Oh iya Mbah, saya bawakan sayur untuk Mbah. Ayo dimakan," kata Mbah Romlah sambil menyodorkan sebuah rantang berisi sayur sop dan tempe bacem. "Wah, makasih Romlah, jadi ngerepotin." "Tidaklah Mbah, ayo dimakan dulu," ujar Mbah Romlah. "Kebetulan banget, si Mbah belum sarapan. Ada rezeki yang mengantarkan sarapan," kata Mbah Sardi sambil tertawa, membuat semua yang ada di dalam kamar itu ikut tertawa. Setelah selesai makan, Ahmad bertanya kepada Mbah Sardi apakah beliau mengenal sosok Mbah Bajang yang mengaku merupakan leluhur Ahmad. Mbah Sardi pun mulai bercerita. "Dulu semasa hidupnya, Mbah Bajang itu adalah sesepuh juga di desa ini. Karena setiap ada masalah, sekecil apapun itu, Mbah Bajanglah yang bisa menyelesaikan masalah itu. Simbah dulu juga banyak belajar kepada beliau. Beliau itu merupakan panutan yang baik untuk warga desa." "Wah, berarti Mbah Sardi ini penerusnya Mbah Bajang ya?" Tidaklah, kamu ini bisa saja. Mbah Sardi ini masih kalah jauh sama leluhurmu." Setelah Ahmad menjenguk Mbah Sardi, kemudian dia bergegas pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan teman-temannya. Ketika Ahmad hendak naik ke mobilnya, tiba-tiba Ratih menghampirinya. "Mas Ahmad, Ratih boleh ikut gak?" "Kamu gak usah ikut, sini aja. Tapi Ratih mau lihat keadaan teman-temannya." Ahmad menghela nafas panjang. "Ya udahlah, ayo kalau mau ikut." "Makasih ya." Ratih tersenyum dan bergegas naik ke mobil Ahmad. Dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, suasana di dalam mobil seketika hening. Ahmad terlihat canggung.
Ratih pun dengan muka datarnya tidak berani melirik ke arah Ahmad karena juga canggung. Ratih, kegiatan kamu sekarang ngapain aja? Selama aku pergi mendaki, bukankah kamu yang menjaga Mbah Romlah ya? Emangnya nggak mengganggu waktumu? Begitulah basa-basi Ahmad. Enggak lah, enggak sama sekali. Ratih semenjak lulus SMA jadi guru mengaji di musola. Itu juga hanya waktu sore hari. Jadi Ratih punya banyak waktu luang untuk menjaga Mbah Romlah, kata Ratih sambil tersenyum. Bukannya ibu kamu punya warung sayuran? Apa kamu nggak membantu ibu jaga warung? Ya bantulah. Sebelum kejadian Mas Ahmad dan teman-temannya menghilang di gunung, setiap hari Ratih jaga warung. Tapi habis kejadian itu, Ibu Ratih menyuruh Ratih untuk menemani Mbah Romlah. Oh, gitu ya. Makasih banyak ya. Kamu sudah mau menemani Mbah Romlah dengan baik. Aku banyak hutang budi sama kamu, kata Ahmad. Iya, sama-sama. Gak usah dipikirin. Setelah 1 jam perjalanan, mereka pun telah sampai di rumah sakit. Ahmad pergi ke tempat pendaftaran untuk menanyakan pasien atas nama Gembur, Niken, dan juga Tole. Setelah itu, Ahmad dan juga Ratih pergi ke lantai 2. Di sana, Ahmad bertemu dengan Purwati, Patris, dan Dea yang tengah duduk di kursi. Tris, Dea, panggil Ahmad sambil berjalan menghampiri mereka berdua. Ya Allah, Ahmad. Patris dan Dea pun memeluk Ahmad dengan menangis. Alhamdulillah kamu selamat, Mat, ucap Patris sambil meneteskan air mata. Iya, alhamdulillah. Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup. Oh iya, gimana keadaan Gembur, Niken, dan Tole? Tanya Ahmad dengan wajah sendunya. Alhamdulillah, Tole sekarang sudah membaik. Dia sudah sadar. Sekarang dia ada di ruangan mawar nomor 3. Sementara Gembur dan Niken... Patris menundukkan kepala sambil meneteskan air mata. Kenapa dengan Gembur dan Niken? Mereka baik-baik aja kan? Tanya Ahmad dengan wajah panik. Gembur dan Niken masih koma, Mat. Mereka sekarang ada di ruang ICU, sahut Dea dengan wajah sedihnya. Ya Allah. Seketika dia terduduk di kursi dan menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ini semua salahku. Salahku karena aku gak bisa menjaga kalian semua. Enggak, Mat, kamu gak salah. Ini semua sudah jadi resiko yang harus kami tanggung sendiri, karena kami sudah memaksa naik ke gunung itu, ucap dia sambil menenangkan Ahmad. Kamu yang tenang ya, Mat. Kita semua harus banyak berdoa untuk kesembuhan teman-teman kita. Aku janji, aku gak akan kembali sebelum mereka sembuh, ucap Patris. Iya, Mat, aku juga, sahut dia. Tapi bagaimana dengan kuliah kalian? Sebaiknya kalian pulang dulu, biar aku yang jaga mereka. Tenang aja, Mat, kami udah kabarin kampus kok tentang masalah yang kita alami. Gitu ya. Ya udah, kita sekarang jenguk Tole dulu yuk. Mereka semua pun menganggukkan kepala dan mulai berjalan ke tempat di mana Tole dirawat. Setelah sampai di depan ruangan di mana Tole dirawat, Ahmad pun mengucap salam. Di sana sudah ada ibu Tole yang bernama Bu Desi. Waalaikumsalam. Ahmad, kamu sudah kembali? Alhamdulillah kamu baik-baik saja, nak, ucap Bu Desi. Alhamdulillah, Bu, Allah masih memberikan kesempatan agar Ahmad bisa hidup lebih baik lagi, ucap Ahmad sambil tersenyum. Kemudian dia menyalami ayah dari Tole, yaitu Pak Dandi. Pak, maafkan Ahmad ya. Gara-gara Ahmad, Tole jadi seperti ini. Ahmad salah telah mengajak Tole ikut pergi ke desa Ahmad, kata Ahmad dengan menundukkan kepalanya. Ini bukan salah kamu semata, Mat. Namanya juga musibah. Tidak ada yang tahu kan? Kamu jangan merasa bersalah ya. Lagian juga kata teman-teman kamu, Tole yang ikut membujuk mereka untuk mendaki ke Gunung Argo Jembangan. Padahal Mbah Romlah sudah melarangnya. Iya, ini bukan salah kamu, Mat. Ini salahku. Aku yang ngotot minta ikut ke desa kamu dan ngotot juga untuk mendaki ke gunung itu. Kamu jangan merasa bersalah gitulah. Lagian kamu juga sudah melarang kami untuk naik kan?
kata Tole dari atas ranjangnya dengan kondisi yang masih lemah. Ahmad kemudian mendekat ke ranjang Tole. Oh iya Mat, Niken sama Gembur gimana keadaannya? Apa mereka sudah siuman? Tanya Tole. Ahmad pun menghela nafas panjang dengan mata berkaca-kaca. Belum leh. Ya Allah, kita harus bagaimana ya supaya Gembur dan Niken cepat siuman? Tanya Tole dengan wajah panik. Kita harus bersabar dan banyak berdoa untuk kesembuhan mereka. Setelah banyak mengobrol, Ahmad pun mengajak Petris, Dea, dan Ratih untuk pulang dahulu ke rumah Mbah Romlah. Mereka pun berpamitan kepada keluarga yang ada di sana. Singkat cerita, malam harinya Ahmad, Petris, dan Dea yang sedang duduk di bangku depan rumah Mbah Romlah menunggu kabar tentang Gembur dan juga Niken. Tiba-tiba suara ponsel Ahmad berbunyi. Kemudian dia melihat ponselnya. Guys, Kak Galih nelpon nih, ucap Ahmad dengan wajah sedikit panik. Ya udah, angkat buruan, sahut dia. Kemudian Ahmad mengangkat teleponnya. Halo, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mat, kamu di mana? Tanya Galih. Masih di rumah Simbah Kak. Ada apa ya? Gembur sekarang sudah siuman dan dia sudah dipindah ke ruang perawatan. Alhamdulillah. Ya udah Kak, aku mau ke sana sekarang, ucap Ahmad dengan mata berkaca-kaca. Besok aja Mat, ini udah malam. Jarak rumah Simbah kamu ke rumah sakit kan juga lumayan jauh. Ya udah deh kalau gitu, bilangin sama Gembur, Ahmad dan yang lainnya besok pagi akan ke sana. Oh iya, kalau Niken gimana Kak? Kalau Niken masih belum sadar, semoga secepatnya ya, dia juga siuman. Kalian terus mendoakan untuk kesembuhan Niken, ujar Galih. Iya Kak, makasih untuk infonya. Assalamualaikum. Kemudian Ahmad melirik ke arah teman-temannya. Guys, alhamdulillah Gembur udah siuman, kata Ahmad sambil tersenyum. Alhamdulillah, sahut Petris, Dea, dan Ratih. Ya udah, ini udah hampir jam 12. Kalau begitu, kalian istirahat dulu supaya besok pagi badan kalian udah seger, ucap Ratih. Keesokan harinya, mereka pun langsung bersiap-siap untuk pergi ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, Ahmad dan yang lain langsung bergegas ke ruang di mana Gembur dirawat. Setelah sampai di ruangan, mereka pun segera masuk. Assalamualaikum, ucap Ahmad, Petris, dan juga Dea. Waalaikumsalam, jawab Galih. Kemudian Ahmad, Petris, dan Dea bersalaman dengan Galih. Dia pun langsung mendekat ke ranjang Gembur dan memeluk Gembur dengan berderai air mata. Bur, aku minta maaf ya, ucap Ahmad dengan tangisannya. Kenapa kamu yang minta maaf, Mat? Sahut Gembur dengan keadaan yang masih lemas dan wajah yang masih sedikit pucat. Ini semua gara-gara aku yang udah bikin kalian sakit. Aku minta maaf ya. Enggak lah, ini bukan salah kamu, Mat. Jangan merasa bersalah gitu. Aku nggak nyalain kamu kok. Ini semua musibah. Lagian kita semua juga tahu kita yang udah maksa kamu untuk mendaki, walaupun udah ada peringatan untuk larangan mendaki. Iya Mbur, makasih ya kamu udah berpikir seperti itu. Oh iya, aku senang banget kamu udah siuman. Hehe, tenang aja. Aku tidak semudah itu dikalahkan oleh sosok-sosok siluman yang ada di sana. Ah, gaya kamu, Bur. Oh iya, keadaan Niken bagaimana? Apa dia udah siuman juga? Sejenak Ahmad terdiam. Belum, Bur. Kayaknya dia belum sadar juga. Tolong jagain Niken ya. Aku gak bisa ngapa-ngapain selain berdoa. Kalau ada apa-apa sama dia, tolong kasih tahu aku secepatnya. Iya, kamu tenang aja. Tidak lama kemudian, Galih kembali ke ruangan Gembur dan memberi kabar bahwa Niken akan dipindah ke rumah sakit yang ada di Jakarta oleh orang tuanya. Kapan Kak Niken akan dipindahkan? Tanya Ahmad. Hari ini juga, orang tuanya sedang mengurus kepindahannya. Kak, tolongin Niken Kak. Kamu juga kan dokter. Kamu pasti bisa nyembuhin Niken kan Kak? Ucap Gembur. Galih menggelengkan kepalanya.
Luka bakar di bagian dadanya sangat parah. Niken butuh perawatan yang sangat ketat untuk saat ini. Kalian banyak-banyak berdoa ya, semoga ada keajaiban untuk dia. Gembur lagi-lagi hanya bisa menangis. Dengan perasaannya yang kecewa, marah, sedih bercampur aduk karena dia tak bisa berbuat apa-apa untuk orang yang sangat dia sayangi. Kemudian Ahmad, Patrice dan dia pun segera ke ruang ICU untuk bertemu dengan Niken. Setelah sampai di depan ruangannya, terlihat di sana orang tua Niken yang sedang duduk. Assalamualaikum Om, Tante, kami mau minta izin untuk menjenguk Niken. Kami ingin melihat keadaan dia dari dekat, ucap Ahmad. Pergi kalian, jangan pernah kalian mendekati Niken lagi. Sudah cukup kalian membuat dia menderita seperti ini, pergi! Teriak ibu Niken yang sangat kesal dan terlihat marah. Tapi Tante, sudah berapa kali kami menjelaskan kan? Ahmad ini nggak bersalah, sahut Patrice. Diam kamu, kalian semua sama aja. Kalian semua sudah membuat anak saya koma. Saya menyesal sudah mengizinkan Niken pergi dengan kalian. Sekarang saya minta kalian pergi dari sini. Ma, sudahlah. Izinkan saja mereka masuk. Siapa tahu dengan kehadiran mereka akan membuat Niken membaik, kata Pak Hendri ayah Niken sambil merangkul istrinya. Papa nggak usah ikut membela mereka. Gara-gara mereka anak kita koma, Pak. Papa emangnya nggak sakit hati melihat anak kesayangan kita terbaring tidak berdaya seperti itu? Ini semua musibah, Mah. Ini sudah takdir yang harus kita terima. Kita harus ikhlas. Tolong jangan seperti ini. Mama nggak mau kan melihat Niken sedih. Jadi Papa mohon izinkan mereka masuk sekali ini saja sebelum Niken dipindahkan ke Jakarta. Kemudian ibu Niken tidak merespon apa-apa. Dia hanya diam. Lalu Pak Hendri melihat ke arah Ahmad, Patrice dan juga dia. Kalian masuk saja sudah. Ahmad pun menganggukkan kepala dan mengajak mereka berdua untuk segera masuk. Patrice dan dia seketika meneteskan air mata melihat Niken yang penuh dengan alat-alat medis di tubuhnya. Niken, kamu yang kuat ya? Aku yakin kamu pasti kuat, kata dia sambil melihat Niken yang berada di hadapannya. Ken, ini aku Ahmad. Aku minta maaf ya. Kamu seperti ini gara-gara aku. Aku minta maaf yang sedalam-dalamnya. Aku yakin dan doakan kamu akan segera sembuh. Kamu yang kuat ya Ken? Iya Ken, Gembur udah siuman. Dia nanyain terus kabar kamu gimana. Aku yakin kamu pasti dengarkan omongan aku. Kamu harus semangat untuk sembuh. Aku yakin kamu juga pasti kuat, sama seperti Gembur. Tidak lama kemudian, dokter dan suster masuk ke ruang di mana Niken dirawat. Permisi. Pasien atas nama Niken akan segera kami bawa. Kami harap Mas dan Mbaknya bisa menunggu di luar. Oh, iya dok, ucap Ahmad, Patrice dan dia. Mereka pun segera keluar ruangan. Selang beberapa menit, Niken keluar dengan didorong oleh suster di rumah sakit itu menuju mobil ambulan yang sudah terparkir di depan sana. Ahmad, Patrice dan dia pun ikut mengantarkan Niken ke mobil ambulan. Singkat cerita, setelah keadaan semua kembali normal dan desa pun kembali kondusif, Ahmad, Patrice, dia dan juga Gembur meninggalkan kampung halaman Ahmad. Mereka harus kembali ke aktivitasnya masing-masing yang ada di kota. Malam itu, ketika Ahmad hendak tidur, tiba-tiba ada yang mengetuk kacanya. Kemudian dia bangun dan mengintip dari balik gorden. Gak ada siapa-siapa. Barusan siapa sih yang ngetuk kaca? Orang iseng aja kali. Ahmad pun langsung kembali merebahkan tubuhnya ke kasur yang ada di kosannya. Tiba-tiba ada yang mengetuk lagi. Kali ini pintu yang dia ketuk. Astagfirullah, siapa sih yang ganggu terus malam-malam? Kemudian Ahmad membukakan pintunya dan melihat ke kiri serta ke kanan. Namun tidak ada satu orang pun di sana. Woi, kalau berani tampakin wujud. Aku nggak takut, jangan ganggu, teriak Ahmad. Beberapa menit kemudian,
muncul sosok kuntilanak terbang dan turun tepat di depan kosan Ahmad. Dia tertawa. Astagfirullah, kuntilanak? Ahmad menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Woi, ini aku. Masa lupa sih? Aku dengan kecantikan yang paripurna begini masa dilupain? Tega deh, ucap kuntilanak itu. Ah, Nyimas? Iya, ini aku Ahmad. Hihihihi. Kok kamu bisa di sini sih? Tahu lagi alamatku? Kata Ahmad membulatkan matanya. Ya namanya juga hantu. Aku bisa kemana aja yang aku mau dong, kata Nyimas dengan rambut yang panjang dan wajah sedikit pucat. Berisik kamu, gak usah pakai ketawa. Nanti orang-orang pada bangun gara-gara ketawa kamu yang melengking. Iya. Kemudian Nyimas pun duduk di kursi yang ada di depan kosan Ahmad. Siapa yang nyuruh kamu duduk? Capek tahu terbang dari sana ke sini. Numpang duduk sebentar masa nggak boleh? Iya, lagian mau ngapain sih ke sini? Tanya Ahmad dengan wajah bingung. Kamu lupa, waktu itu kan aku pernah janji kalau aku mau menceritakan asal-usul si nenek tua jelek itu, si kuntilanak merah. Malam kemarin aku mencari kamu di rumah nenekmu, tapi kamu nggak ada. Jadi aku kesini deh. Iya, tapi kenapa malam-malam begini sih kesininya? Waktunya aku tidur ini, mana besok kuliah lagi. Kalau kesiangan, gara-gara kamu ya, kata Ahmad dengan kesal. Ya udah, kalau kamu nggak mau tahu ceritanya, aku balik lagi, kata Nyimas langsung bangkit. Tunggu. Ada apa lagi? Bukannya kamu nggak mau diganggu? Iya. Ya udah, sekarang aja deh ceritanya. Kasihan aku sama kamu, udah jauh-jauh ke sini. Oke, tapi di sini aja ya, nggak usah masuk ke kamar. Bukan muhrim. Idih, siapa juga yang mau masuk? Oke, jadi gini. Jadi dulu sekali Karminah pindah dari luar kota dan membeli rumah di desa tempat nenek Ahmad berada. Karminah adalah seorang janda yang cantik. Setelah beberapa bulan tinggal di desa, banyak sekali laki-laki baik pemuda atau para suami orang yang sudah menikah terpesona dengan kecantikan dan keseksian Karminah. Pada malam itu, Hansip yang bernama Joko sedang berpatroli keliling kampung. Dia melihat Hindar, suaminya Ibu Munah, masuk ke dalam rumah Karminah. Kemudian Joko memanggil warga untuk menggerebeknya. Benar saja, malam itu Karminah sedang berhubungan dengan Hindar. Kejadian yang sempat menghebohkan warga itu pada akhirnya membuat Ibu Munah kecewa dan menangis. Namun saat itu para warga masih memaafkan kesalahan Karminah karena baru pertama kali terjadi. Tetapi setelah beberapa bulan kemudian, Karminah semakin tidak waras. Dia malah sengaja menjajakan diri di rumahnya. Ibu-ibu yang ada di desa sangat geram dengan kelakuan Karminah. Kemudian warga pun mengadu kepada almarhum Mbah Bajang untuk mengusir Karminah dari kampungnya. Namun anehnya ketika diusir, Karminah dengan sombongnya tidak mau mengakui kesalahannya, yang membuat para warga geram seketika. Warga pun mengamuk dan menyeret Karminah ke sebuah pohon beringin yang ada di kaki gunung. Dia diikat oleh para warga di pohon itu. Ibu-ibu di sana mengamuk, ada yang menampar pipinya berkali-kali, ada yang menjambak rambutnya, ada yang mencubitnya sampai memar. Di situ Karminah sudah tak berdaya. Mungkin kalau malam itu almarhum Mbah Bajang tidak datang, Karminah sudah mati dikeroyok warga. Mbah Bajang pun menyuruh warga bubar. Tapi setelah itu, besok malamnya, Joko melihat Karminah melarikan diri dan berlari ke atas gunung. Kemudian Joko berteriak memanggil para warga. Warga pun mengejar Karminah sampai ke atas gunung. Tapi tiba-tiba Karminah tergelincir jatuh ke jurang dan tubuhnya hancur setelah menghantam bebatuan. Akhirnya Karminah meninggal di tempat. Begitulah kisah Karminah yang mati menyimpan dendam kepada warga desa dan akhirnya menjadi sosok kuntilanak merah
penghuni Gunung Argo Jembangan. Mendengar cerita itu, Ahmad mematung dan tidak merespon. "Woi, kok bengong?" ujar Nyimas. Bingung harus respon apa? Ternyata si Karminah semasa hidupnya brutal banget ya, kata Ahmad membulatkan matanya. Brutal gimana? Ya gitu, gak bisa dibilangin, yang akhirnya malah celaka sendiri. Tapi setelah celaka, malah dendam pada warga desa. Itulah kenapa si Karminah menjadi sosok kuntilanak merah, karena energinya gelap dan penuh dendam. Bahkan saat ini, kalau kalian kembali ke desa, dia akan terus mencari kalian karena dendamnya pada kalian belum terbayarkan. Loh, kok jadi dendam sama kami? Ya iyalah, orang kalian yang menggagalkan rencananya. Ya sudah, lain kali aku akan lebih hati-hati kalau balik ke desa. Betul sekali. Sekarang Ika mau balik, gerah banget di kota ini, nggak kayak di atas gunung. Ya udah, balik sono, nanti betah lagi di sini. Sosok Nyimas pun langsung terbang ke atas dan menghilang entah kemana. Keesokan harinya, Ahmad mendengar kabar dari Gembur bahwa Niken akan dirujuk ke rumah sakit yang ada di luar negeri, tepatnya di Singapura. Dia akan menjalani perawatan di sana untuk kesembuhannya. Ahmad dan yang lain tidak bisa melakukan apa-apa selain mendoakannya, karena saat ini Ibu Niken melarang mereka semua untuk menemui Niken sebelum dia berangkat ke luar negeri. Dan setelah itu, mereka pun putus komunikasi. Tidak tahu kabar Niken selanjutnya. Apakah Niken sudah berhasil sembuh dan sadar dari komanya, ataukah masih menjalani perawatan? Tidak ada yang tahu. Dan Gunung Rogo Jembangan akan menjadi sebuah memori kelam untuk Ahmad, Gembur, Petris dan juga dia di dalam hidup mereka. Walau begitu, Gunung Rogo Jembangan yang berada di kawasan Pekalongan dan juga Banjarnegara akan selalu menjadi destinasi wisata yang sangat menarik karena alamnya yang masih asri. Memang gunung tersebut tidak sepopuler dari gunung-gunung lain yang ada di Jawa Tengah. Tapi mendaki gunung dengan ketinggian di atas 2000 meter ini bisa menjadi sebuah alternatif bagi para pendaki. Demikian kisah ini selesai sampai di sini. Sebuah cerita pendakian mistis ke Gunung Argo Jembangan yang ada di daerah Pekalongan dan Banjarnegara. Cerita ini tidak bermaksud untuk membuat takut para pendaki mendaki Gunung Argo Jembangan atau memperburuk citra dari gunung tersebut, melainkan hanya pengingat bahwa dimanapun kita berada harus selalu waspada dan hati-hati, serta tidak lain merupakan sarana hiburan semata. Terima kasih untuk para pendengar Ada Apa Gerangan yang sudah menyimak episode kali ini. Kita akan kembali dengan cerita yang lain yang tentunya tidak kalah menarik. Saya Tama akhirnya harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.